Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Haris Irianto, Widya Iswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Materi kita pada kali ini tentang perjanjian kinerja. Selamat mengikuti dan tetap semangat. Bapak dan Ibu, di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dikatakan bahwa perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang telah atau yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur secara tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati termasuk kinerja dalam konteks output, juga kinerja dalam konteks yang lebih tinggi lagi adalah outcome, yang seharusnya juga terwujud akibat kegiatan-kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Bisa diilustrasikan bahwa perjanjian kinerja adalah berisi tentang indikator kinerja ditambah dengan target kinerja yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau SKPD dengan indikator kinerja utama bagi unit organisasi dengan indikator kinerja program, sedangkan bagi Satker dengan indikator kinerja kegiatan. Sementara dinyatakan juga di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan SAKIP, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja utama. Artinya bahwa ada cascading pendelegasian di dalam pembagian kinerja kepada unit kerja yang ada di bawahnya sampai kepada level staf atau pelaksana dalam rangka pencapaian sasaran kinerja atau target kinerja yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangannya. Beberapa hal yang menjadi perhatian kita di dalam penyusunan dan penetapan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah perjanjian kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, bahwa perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai dilakukan oleh yang pertama pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama dengan memperhatikan perjanjian kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya ada pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional dengan memperhatikan perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai, atau kita singkat dengan namanya SKP, baik kepala OPD ataupun atasan langsung dan atau dokumen pelaksanaan anggaran. Yang terakhir adalah sasaran kinerja pegawai dilaksanakan oleh staf atau pelaksana dengan memperhatikan kinerja dan SKP dari atasan langsungnya. Bapak dan Ibu, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja atau disingkat menjadi Perkin, ya ini yang pertama, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima bawahan dan pemberi amanah atasan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Yang kedua adalah menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Yang ketiga adalah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi. Yang keempat adalah sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah. Sedangkan yang terakhir adalah sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Bapak dan Ibu, siapakah yang membuat perjanjian kinerja di lingkungan OPD kita? Nah, yang membuat adalah entitas akuntabilitas kinerja, yakni siapa? Di level pemerintah pusat terdapat kementerian dan lembaga yang membuat perkinnya adalah para eselon 1 dan eselon 2 atau eselon 3 mandiri. Sedangkan di unit organisasi pemerintah daerah yang membuat perkinnya adalah kepala daerah, para kepala OPD, para pejabat administrator, para pejabat pengawas. Nah, adapun waktu penyusunan perjanjian kinerja yakni maksimal 1 bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan oleh DPRD dan kepala daerah dengan ditetapkannya peraturan daerah APBD tahun yang bersangkutan. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah komponen apa saja yang terdapat di dalam perjanjian kinerja. Ada 4. Yang pertama, perjanjian kinerja ini paling tidak terdiri atas pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu. Nah, terus juga ada tanda tangan pihak yang berjanji, yaitu para pihak yang bersepakat. Nah, terus juga ada lagi sasaran kinerja pegawai yang merupakan bagian yang telah atau yang tidak terpisahkan di dalam dokumen perjanjian kerja. Nah, sasaran kinerjanya meliputi apa aja? Ada nama sasaran strategis, ada nama IKU, ada target kinerja, ada nama program atau kegiatan beserta nilai anggarannya dan tanda tangan pihak yang berjanji. Selanjutnya juga ada rincian target kinerja yang merupakan bagian yang tidak juga terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja, yaitu apa aja? Rincian target capaian kinerja, terus juga ada nama IKU, ada metadata, ada target kinerja triwulanan dan atau tahunan, dan juga ada tanda tangan pihak yang berjanji. Nah, sementara yang keempat adalah kegiatan strategis daerah. Nah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja bahwa kegiatan strategis daerah itu meliputi aja apa aja? Yang pertama, nama IKU, nomor dan nama kegiatan strategis daerah, rencana aksi dan rencana subaksi, penanggung jawabnya siapa, nama dan jumlah outputnya seperti apa, terus ada target atau waktu penyelesaiannya, dan yang terakhir adalah ada tanda tangan pihak yang berjanji. Nah, selanjutnya kita kenal dengan namanya penetapan perjanjian kinerja. Ada hal yang paling mendasar tentang ketentuan umum di dalam penetapan perjanjian kinerja. Yang pertama adalah pegawai yang wajib membuat perjanjian kinerja. Yang kedua adalah pegawai yang tidak wajib untuk membuat perjanjian kinerja. Yang ketiga adalah batas waktu penetapan perjanjian kinerja. Nah, yang pertama penjelasannya adalah bahwa setiap pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta wajib membuat perjanjian kinerja, termasuk pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua adalah bahwa pegawai yang tidak membuat perjanjian kinerja selain ketentuan yang ada tersebut di atas, terdapat juga pegawai yang tidak membuat perjanjian kerja. Siapa aja? Yang pertama adalah pegawai dalam jabatan pelaksana. Terus yang kedua adalah pegawai tugas belajar. Yang ketiga adalah CPNS. Yang keempat adalah pegawai yang mulai bertugas di pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih setelah tanggal 18 Oktober. Atau pejabat atau pegawai tersebut tetap menjalankan atau melaksanakan perjanjian kinerja berdasarkan dari atasan langsungnya. Terus juga pegawai yang sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Terus juga bahwa batas waktu penetapan perjanjian kinerja itu ditetapkan paling lambat 31 Januari, kecuali bagi pegawai yang kembali dari diperbantukan atau dipekerjakan di luar pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itu juga adalah pegawai atau dari kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang beralih status atau dipekerjakan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itu juga adalah pegawai yang kembali bekerja dari cuti sakit atau cuti bersalin atau cuti di luar tanggungan negara atau tugas belajar. Nah, pegawai tersebut tetap menandatangani perjanjian kinerja yang paling lambat 15 hari sejak mulai bekerja. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ada tahapan-tahapan berikut kita bahas tentang mekanisme dan perjanjian kinerja.
bahwa ada tahapannya. Yang pertama itu konsep perjanjian kerja disusun oleh pegawai yang bersangkutan. Itu dengan mempertimbangkan apa? Pertama ada ketentuan penyusunan sasaran strategis, ada IKU, ada target IKU, ada KSD, dan ada arahan atasan langsung. Nah, yang kedua tahapannya adalah penyusunan konsep perjanjian kinerja tersebut wajib memperhatikan rekomendasi hasil review yang dilakukan oleh koordinator kinerja organisasi atau manajer kinerja organisasi. Yang ketiga adalah pemilik perjanjian kinerja dan atasan langsung menandatangani konsep perjanjian kinerja sebanyak 2 rangkap. Setiap atasan langsung bertanggung jawab untuk memastikan telah ditandatanganinya perjanjian kinerja bawahan. Nah, yang terakhir adalah rangkap pertama perjanjian kinerja yang telah ditandatangani itu disimpan oleh pemilik perjanjian kinerja, sedangkan rangkap keduanya disampaikan kepada manajer kinerja organisasi. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita bahas tentang mekanisme perjanjian kinerja, selanjutnya kita bahas tentang revisi atau perubahan perjanjian kinerja. Nah, perjanjian kerja dimungkinkan untuk dilakukan revisi atau perubahan dengan catatan antara lain, yaitu adanya pergantian atau mutasi pejabat, baik eselon 2, eselon 3, dan eselon 4, dikarenakan penyegaran organisasi atau adanya rotasi dan mutasi yang sifatnya rutin. Terus yang kedua adanya perubahan strategi pencapaian tujuan dan sasaran, seperti perubahan program, perubahan kegiatan, dan perubahan alokasi anggaran. Nah, yang terakhir adalah perubahan prioritas atau asumsi yang signifikan terhadap pengaruhnya kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Contoh yang paling sederhana yang kita lakukan adalah adanya wabah COVID ya, sehingga mempengaruhi terhadap perubahan-perubahan asumsi-asumsi, baik itu pencapaian tujuan maupun pencapaian dari sasaran atau target yang telah kita buat. Terus ada beberapa contoh yang saya ambil dalam perjanjian kinerja, yakni di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Nah, secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama adalah pernyataan perjanjian kinerja dan yang kedua adalah lampiran perjanjian kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan di dalam perjanjian kinerja tersebut. Antara lain apa aja? Yang pertama bahwa pernyataan perjanjian kinerja ini paling tidak terdiri atas pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu. Terus yang kedua adalah tanda tangan pihak yang berjanji, yaitu para pihak yang bersepakat. Terus yang kedua itu adalah lampiran perjanjian kinerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Nah, informasi yang disajikan ini dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatannya. Nah, saya coba ilustrasikan bagaimana contoh formulir perjanjian kerja dan contoh formulir lampiran perjanjian kinerja tertera dalam slide berikut ini. Nah, ini contoh yang perjanjian kerja yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, ini ada nama, jabatan, terus pihak pertama, pihak kedua, terus di bawahnya juga ada beberapa catatan-catatan, terus juga ditandatangani oleh pihak pertama dan kedua. Terus juga selanjutnya adalah, nah ini lampirannya. Nah, di dalam lampirannya ada 4 kolom, yaitu ada nomor, ada sasaran program, ada indikator kerja, dan ada target. Nah, ini menjadi penting buat kita. Bagaimana kita juga bisa membuat sasaran program, baik itu juga indikatornya apa, terus juga targetnya berapa. Nah, ini contoh yang bisa saya sampaikan, barangkali nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi. Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kolaborasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.